Selamat pagi, Fali. Saya Cecilia Melinda Jamun dari kelas 11 Administrasi Perkantoran akan mempresentasikan mengenai cerita pendek. Pertama, saya akan memberikan pengertian dari cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen adalah karya fiksi singkat yang biasanya ditulis dalam bentuk prosa. Prosa merupakan karya sastra yang berbentuk cerita yang berbentuk narasi. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Ada pula novel, yang merupakan karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Penulisan prosa menggabungkan bentuk monolog atau percakapan seorang pemain drama dengan dirinya sendiri, dan prolog atau yang biasa disebut dengan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Fungsi dari adanya cerita pendek adalah, yang pertama, fungsi rekreatif atau sebagai penghibur bagi para pembaca. Kedua, fungsi estetis yang memiliki arti, nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Tiga, fungsi didaktif, memberi penjelasan atau pembelajaran pendidikan bagi para pembaca. Nomor 4, fungsi moralitas, artinya memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Nomor 5, fungsi religiusitas, yang artinya memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Ciri-ciri dari cerpen yaitu bersifat fiktif atau karangan dari penulis, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata, dapat dibaca dengan sekali duduk, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan, dan yang terakhir, memiliki pesan moral yang terkandung. Ada pula struktur dari cerpen. Yang pertama, ada abstrak. Abstrak merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. Yang kedua, orientasi. Menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat, maupun suasana yang ada dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya, watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Yang keempat, evaluasi. Masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut akan dijelaskan. Dan yang terakhir, terdapat koda. Koda merupakan pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Tidak hanya sampai di situ, ada pula unsur-unsurnya. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Kedua, alur atau plot. Urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Yang ketiga, setting. Latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerpen. Yang keempat, tokoh. Tokoh atau pemeran yang diceritakan dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Yang kelima, watak. Sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen, watak dibagi menjadi 3, yaitu protagonis atau yang biasa disebut pemeran yang baik. Kedua, antagonis, pemeran yang biasa sebagai penentang. Dan ketiga, kertagonis. Kertagonis biasa disebut sebagai pemeran pembantu atau pelerai di antara kedua tokoh tersebut. Yang keenam, sudut pandang. Merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2,
yaitu sudut pandang yang pertama adalah 1. Pelaku utama atau biasa disebut juga dengan aku atau saya merupakan tokoh utamanya. 2. Pelaku sampingan. Aku menceritakan tentang orang lain. 2. Sudut pandang orang ketiga. Yang pertama yaitu serba tahu. Dia atau bisa juga menjadi tokoh utama. Yang kedua pengamat. Dia menceritakan orang lain. Yang terakhir terdapat amanat atau pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerita yang disusun dengan tersurat. Yang tadi itu merupakan unsur-unsur intrinsiknya dan ini adalah unsur ekstrinsiknya. Dalam unsur ekstrinsik terdapat latar belakang pengarang. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang penulis yaitu 1. Riwayat hidup penulis, 2. Kondisi psikologis penulis, 3. Aliran sastra penulis. Lalu ada pula latar belakang masyarakat. Hal-hal yang termasuk dalam latar belakang masyarakat adalah yang pertama ideologi suatu negara, yang kedua kondisi politik suatu negara, yang ketiga kondisi ekonomi suatu negara, yang keempat kondisi sosial suatu negara. Dan yang terakhir nilai atau norma di masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan juga nilai budaya yang terakhir. Setelah saya memberikan pengertian dari cerita pendek tersebut, saya akan memberikan contoh dari cerita pendek. Saya akan membacakannya. Judulnya Akibat Tidak Disiplin. Roni seorang karyawan di salah satu PT swasta. Ia termasuk karyawan yang pintar, namun ia kurang disiplin, sering terlambat, dan menyepelekan tugas yang dipercayakan kepadanya. Suatu hari, Roni ditugaskan mengerjakan proyek di luar kota. Karena di rumah ia tidak pernah biasa bangun pagi, jika tidak dibangunkan oleh ibunya, di luar kota ia tidak bisa bangun dengan sendiri. Hal ini bukan hanya menyebabkan ia telat bekerja, namun juga kehilangan proyek berharga perusahaan tempat ia bekerja. Keesokan harinya, setelah ia kembali ke ibu kota dan masuk kantor, ia dipanggil atasannya. Apa yang kamu lakukan, Roni? Kenapa kamu tidak menghadiri pertemuan itu? Tanya atasan Roni. Saya tidak bisa bangun pagi jika tidak dibangunkan ibu saya, Pak. Jujur Roni. Saya kecewa. Kamu menyepelekan tugas dari saya dan merusak kepercayaan saya. Kesalahanmu fatal. Namun karena kamu telah banyak membantu perusahaan saya tidak akan memecat kamu. Namun maaf, kamu harus turun jabatan. Tegas atasan Roni. Baik, Pak. Balas Roni membantah pun percuma ini salahnya. Dari sana, Roni bertekad untuk bisa hidup lebih disiplin lagi dari sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata, dan terima kasih. Sama-sama.